Kita membuka Injil Matius pasal yang ke-6, seperti yang dalam catatan yang saya sudah sharing, itu ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Nah, saya akan baca bahagian firman Tuhan ini dan Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, bisa mengikuti pembacaan ini. Nah, perhatikan kata khawatir ada berapa kali ditulis di dalam ayat ini. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih, saya ulang, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pertanyaan saya yang pertama, ada yang menghitung berapa kata khawatir dalam pembacaan perikop ini? Ada yang tahu? 6 kali, Pak. 6 kali, puji Tuhan ya. Terima kasih. Itu hampir setiap ayat ada. Terima kasih. Nah, seperti yang saya mengirim dalam catatan di grup kita, bahwa ada sebuah tulisan menarik yang perlu dicermati, yaitu worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but doesn't give you anywhere. Jadi ya goyang-goyang ya. Ini seperti kursi goyang begitu. Siapa yang punya kursi goyang di rumah? Coba nanti habis pertemuan ini coba-coba goyang-goyang. Apakah kita dibawa ke tempat yang lain? Tidak. Tetap aja di situ ya. Nah, kekhawatiran itu bagaikan kursi goyang juga ya. Ia memberi kita kesibukan tetapi tidak membawa kita kemana-mana, tetap goyang di tempat untuk mencapai keberhasilan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Nah, ada banyak kisah Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru memberi tiap orang memiliki cita-cita ataupun impian tentang sesuatu. Begitupun keinginan beragam kisah dan dari Alkitab begitu banyak tentang kekhawatiran juga. Tadi disebut salah satu tokoh misalnya Ayub. Tentunya hal ini akibat dari pernyataan Tuhan sampai dengan hari ini kita bisa hidup sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga tak heran jika banyak ayat-ayat firman Tuhan yang memuliakan Allah dengan jalan jangan khawatir ya. Saya coba searching berapa kata khawatir dalam Alkitab. Nah, ini datanya tidak seragam. Tapi yang saya menemukan katanya ada 365 hari. Tapi ini perlu diteliti lagi. Seperti kata jangan takut, maka diimbangi kata dengan jangan khawatir. Nah, pada hari ini kita akan belajar untuk memahami bagaimana menaruh semua keinginan kita kepada Tuhan. Seperti dalam perikop pembacaan kita. Bahwa Tuhan katakan dalam ayat 25 dari pembacaan kita itu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kita makan dan minum. Gitu.
dengan apa yang kita akan pakai. Lalu Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di udara, ya, yang tidak mengumpulkan. Nah, kebetulan di mana saya duduk sekarang ini, di depan saya ini tanah sawah. Jadi tiap hari burung ada terbang itu. Di sebelah-sebelah kiri kami itu masih ada sawah-sawah. Jadi kita tinggal di rumah mewah ya, rumah mepet dengan sawah gitu. Jadi saya perhatikan itu burung-burung, wah burungnya kecil terbang kemana-kemana sepertinya bebas gitu. Dan bertepatan dengan ini saya bilang iya ya, benar juga apa yang Tuhan katakan. Kemudian juga ayat 27 katakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya, artinya karena kita khawatir, bisa menambah satu hasta, itu ya satu hastanya beberapa inci saja pada jalan hidupnya. Lalu Tuhan bertanya, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung. Nah, ini para ibu-ibu yang suka bunga, perhatikanlah kalau pada waktu lihat tuh bunga itu, ini betapa indahnya bunga. Mereka tidak pernah meminta, tidak pernah pergi belanja online, tapi begitu indahnya. Jadi Tuhan bilang ayat 30, jangan khawatir, ya, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada besok dibuang. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Nah, ini untuk saudara dan saya pertanyaan. Hai orang yang kurang percaya. Jangan-jangan di sini kuncinya. Nanti kita diskusikan. Lalu Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, ayat 32 itu Tuhan mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa. Ini common grace, ya, berkat umum. Common grace, jadi orang yang nggak percaya kepada Tuhan pun mengalami hal yang sama dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi apa nilai plus bagi orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, nanti kita bisa diskusikan di situ. Sebab itu ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini skala prioritas kita sekarang di mana? Ini kalau dihubungkan dengan pencobaan di padang gurun, ini menarik sekali pembicaraan. Dan Tuhan sampaikan, Yesus sampaikan, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Don't worry, be happy. Mari kita berdiskusi, silakan Pak Charlie. Terima kasih, Salam. Bisa kedengaran suara saya? Ya, bagus. Oke, mantap. Terima kasih Pak Made yang sudah berikan kita pengarahan sedikit atau sedikit masukan untuk kita dalam kehidupan kita. Siapa sih yang tidak punya rasa khawatir, terutama menghadapi pandemi saat ini, masalah ekonomi, masalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Kalau kita tadi kesaksian juga Ibu Made, tetapi begitu beraninya Ibu yang sudah sakit kemudian lebih berserah kepada Tuhan. Nah, saya sesuai dengan permintaan Pak Made, kita diskusi pada sore hari ini lebih bukan hanya saya atau Pak Made yang berbicara, tetapi kepada teman-teman sebenarnya yang lebih banyak menanyakan atau menyampaikan kesaksian kehidupan, terutama masalah kekhawatiran di dalam kehidupannya. Terutama dalam kehidupan saat ini ya, seperti misalnya Merly juga saat ini sudah positif ya, sekeluarga bahkan Merly dengan Johan, dengan Chelsea, tentu saja mereka khawatir. Chelsea lagi panas-panasnya juga. Kemudian misalnya Ermin yang dikelilingi oleh teman-teman yang positif di teman kerja ya, Ermin ya, rumah sakit William Booth. Kemudian
Ada juga yang tidak khawatir, kayak Nodi, dia cuek aja dengan yang saya tahu ya, cuek aja dengan COVID ini. Dia bahkan mau antar orang COVID pergi ke melindungi mereka bahkan ya. Kemudian ya ada beberapa teman-teman, tapi kita tidak tahu apakah memang Tuhan yang mau menggerakkannya. Baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dalam WA yang sudah disampaikan Pak Made. Mungkin bisa saya tanyakan kepada siapa. Ada mau menyampaikan apakah itu kekhawatiran, jelaskan dengan 2 atau 3 kalimat saja ya. Saya mulai dari Pak John Tambuun. Oke, terima kasih. Jadi kekhawatiran dalam 2-3 kalimat, maksudnya kekhawatiran itu apa gitu ya. Jadi kalau kita melihat perumpamaan tadi yang mengatakan bahwa kekhawatiran itu bagaikan kursi goyang, jadi kita hanya muter-muter di tempat. Karena sebenarnya kekhawatiran itu belum terjadi, kita sudah khawatir, kita sudah was-was. Lain dengan takut. Kalau takut, biasanya itu karena kita sudah pernah alami. Umpamanya juga ada orang kasih takut-takutin kita. Jangan jalan di jalan itu, nanti ada ini, ya toh. Atau kita juga pernah mengalami sesuatu hal di jalan sehingga kita takut lagi untuk ikuti jalan itu. Nah, kekhawatiran ini ada perasaan yang was-was sebenarnya, yang tidak ada dasarnya, tapi menghambat kita untuk bergerak. Jadi menghambat kita untuk melangkah maju. Jadi itu mungkin sementara. Mungkin yang lain punya pandangan lain. Terima kasih. Terima kasih Pak John Tabung. Memang rasa khawatir itu belum terjadi sebenarnya ya. Ya. Dalam Betul. mau melangkah sudah ketakutan dulu. Oke, Pak Leon mungkin ada ini. Pak Leon. Leon Ismail. Sore. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Kedengaran ya? Iya, kedengaran. Ya, saya sendiri nggak tahu itu apa itu khawatir. Saya sendiri nggak tahu itu apa ketakutan ya. Itu cuman apa sih orang bilang itu kayak halusinasi atau apa ya? Bukan ya? Tidak termasuk halusinasi. Jadi halu gitu ya. Saya sendiri nggak pernah merasakan khawatir. Seperti banyak orang bilang hidup itu seperti sungai, mengalir ya mengalir saja, terjadi ya terjadilah gitu. Jadi kalau mau dibilang khawatir kayaknya nggak ada. Dibilang takut paling naik pesawat yang saya pikir saya khawatir. Itu aja. Itu namanya khawatir. Jadi saya sendiri nggak tahu apa itu khawatir, saya sendiri nggak tahu itu takut. Cuman kalau mau naik pesawat aja saya ketakutan gitu. Itu aja sih. Untuk sementara juga pengertian saya soal khawatir. Terima kasih Pak Leon. Ermin gimana Min? Haleluya. Haleluya. Hanya 3 kalimat kan Iya. untuk menjadi hal kekhawatiran. Saya bersyukur karena Tuhan selalu ada di setiap saat. Walau sebenarnya saya khawatir, saya takut dalam lingkungan saya bekerja, datang takut, pulang takut. Saya sebenarnya berhadapan dengan berkas-berkas, tetapi kalau mau menuju ke ruangan saya, melewatin orang yang, ini orang positif nggak sih? Saya sudah berdebar-debar. Tetapi saya percaya Tuhan selalu ada di sisiku.
Dan yang ketiga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Tuhan selalu menyertai kehidupan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin. Wah, luar biasa. Ya. Kalau menurut saya khawatir itu overthinking ya, tapi lebih ke negatif. Jadi pikirannya udah jauh ke depan, tapi dalam hal yang negatif gitu. Pak Christian Mamesa. Baiklah, saya coba menarik suatu gambaran Petrus. Petrus pada saat Bukan saya, Pak ya? oh ya, bukan Pak Petrus ya. Petrus yang murid Tuhan Yesus. Pada saat dia disuruh Tuhan Yesus, pada saat dia melihat Tuhan Yesus dan dia berjalan dengan keyakinannya dia berjalan di atas air. Tetapi pada saat dia khawatir, akhirnya juga dia tenggelam. Artinya kekhawatiran itu berkembang di dalam pikiran kita yang merupakan kontradiksi dari iman. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ibu Made, gimana Bu Made? Bagi saya khawatir itu wajar. Tidak ada manusia yang tidak khawatir. Khawatir itu wajar. Yang ditakuti adalah berlebihan. Khawatir yang berlebihan. Jadi ketakutan yang berlebihan, kegelisahan yang berlebihan. Jadi semua yang di atas normal kalau menurut saya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berlebihan dari kondisi keadaan kita, sebenarnya kita sedang berpikir bahwa tidak ada Tuhan. Tadi Pak Mamesa itu bagus ya kalimatnya. Berdampak pada iman. Jadi segala sesuatu yang berlebihan dari kekhawatiran itu otomatis membuat kita tidak berpikir bahwa adanya pertolongan Tuhan. Jadi khawatir memang itu wajar. Karena dengan khawatir itu kita dapat melihat grafik dari kehidupan jasmani kita. Ya, kalau orang tidak khawatir tidak sehat itu sebenarnya. Maaf Pak Leon, bukan maksudnya itu ya. Orang kalau tidak khawatir tidak sehat. Orang kalau khawatir justru saya rasa dia sehat karena dia berpikir sesuatu. Tapi bagi orang percaya solusinya adalah ketika dia khawatir, maka dia ingat siapa pribadi yang sangat menolong dia, yang dapat menenangkan dia. Jadi saya juga khawatir ya. Salah satunya kalau sudah mau jalan dengan kendaraan ya bukan saya yang bawa ya. Kadang-kadang anak saya bawa atau suami saya bawa. Kalau ngebut-ngebut saya bilang, hati-hati loh. Kadang-kadang kita sudah hati-hati, tapi orang lain hati-hati. Jadi suka seperti itu. Jadi ada khawatir-khawatir seperti itu. Nah, dengan khawatir ini kita bisa saling menasihati untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ingat loh apa yang kita doakan tadi ini. Ingat loh. Karena kalau orang sudah khawatir dia sudah lupa apa yang dia doakan. Apa pagi yang dia minta dia sudah lupa. Semuanya dia lupa. Jadi saya rasa berpikir seperti itu. Alkitab tadi katakan sehasta satu hasta itu 45 cm saudara-saudara. Tidak sampai setengah meter. Jadi Tuhan bilang kalau kamu khawatir setengah meter pun kamu tidak bisa memperpanjang hidupmu. Setengah meter loh, tidak sampai setengah meter, 45 cm. Itu jadi jauh daripada ukuran yang selalu kita pakai. Jadi menurut saya kira-kira demikian Pak Cali. Khawatir yang berlebihan itu yang menakutkan. Iya. Terima kasih Bu Made. Jadi berbagai angle tentang khawatir ini dari beberapa orang yang disampaikan. Bagaimana Pak Made? Monggo secara. Oke, ya baik. Ini rame nih ya. Saya sebenarnya ingin lebih seru lagi gitu. Tapi oke lah. Berapa yang sudah menyampaikan secara umum saya menyampaikan tadi Ibu Made telah menyampaikan bahwa khawatir itu normal. Tapi kalau abnormal itu ya nggak normal. Maaf, kita tidak kerjasama ya Pak Made. Iya, ini roh yang memperkerjakan kita. Jadi beliau di lain ruangan, jadi tidak seperti Pak Charlie sama Maria duduk berdampingan atau Pak
Max dengan ibu berdua berdampingan. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena manusia yang normal itu pasti memiliki rasa khawatir. Gitu. Nah, kalau membuka tadi ditanyakan apa itu kekhawatiran, misalnya Leon mengatakan apa itu kekhawatiran, apa takut dan lain sebagainya. Ya minta maaf, ini hidup yang seperti Leon jalani ini hidup yang memang dia nggak mau tahu mau khawatir atau takut enggak apa-apa, tapi ternyata dia takut juga naik pesawat gitu. Nah ini normal Be gitu. happy dia, be happy dia. Iya, nah be happy. Nah ini normal dalam arti bukan berarti dia hidup cuek bebek, tidak. Tapi ternyata dia ada rasa takut. Nah ini orang normal gitu. Kalau dia tidak punya rasa takut berarti dia abnormal. Nah setiap orang memiliki rasa takut. Kenapa? Karena itulah salah satu indikasi betapa kita bergantung kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat definisi kekhawatiran itu kan dia kakak adik sama rasa takut, ya. Saudaranya rasa cemas gitu. Yang tadi Yesi menyampaikan cenderung kepada hal yang negatif. Tadi Pak Mesa atau Pak John yang menyampaikan tentang bahwa kekhawatiran itu belum jadi gitu. Yesi kalau nggak salah juga menyampaikan itu, tapi kita sudah takut duluan gitu. Nah, ini saya ingin masuk kepada pertanyaannya Yesi tentang Ayub tadi. Ayub 3:25 itu. Nah, kalau lihat konteks daripada Ayub itu kan memang dia sudah mengalami ayat 21 dia menyadari situ Tuhan yang punya, Tuhan yang mengambil. Nah, kemudian dia menyadari bahwa dia tidak akan terlepas dari semua apa yang dia alami, apa yang dia takuti itu jadi gitu. Kenapa? Karena itu sudah dia tanam dalam pikirannya. Gitu. Dia sudah tanam dalam pikirannya, jadi dia takut melangkah, akhirnya jadi seperti yang dia pikirkan. Nah ini dalam kesempatan sore ini kita kembali lagi kepada bahagian firman Tuhan. Yang membuat kita kekhawatiran itu kan karena kebutuhan fisik kita, baik untuk makan dan minum kita, baik untuk apa yang kita pakai, ya, dan terus ditutup dengan bagaimana hari besok gitu loh. Tapi pikiran kita ini, saya ingin kembali kepada bagaimana pikiran kita yang sudah ada di dalam kecemaran dosa. Yang selalu menegatifkan tentang kehadiran Tuhan. Karena Tuhan hadir di dalam setiap sikon kehidupan kita. Tapi kembali lagi, di dalam setiap sikon, situasi kondisi kehidupan kita, dalam setiap tarikan nafas kita ini pun, Tuhan ada. Tapi di satu pihak kita juga dinasihati oleh firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 12 misalnya, bahwa kita sedang berperang melawan kuasa-kuasa di udara. Penguasa-penguasa roh-roh yang di udara. Nah ini kan tidak kelihatan. Nah roh-roh yang ada di udara ini dikendalikan oleh iblis yang selalu menuduh manusia itu bahwa kamu itu orang gagal, kamu itu orang berdosa. Tidak mungkin kamu diselamatkan. Kamu itu dosamu tidak mungkin diampuni gitu. Kamu berdoa, doamu nggak dikabulkan. Tapi di satu pihak kita harus berdoa setiap saat, tapi di satu pihak kita mendengar, dulu saya sudah pernah berdoa untuk hal ini, tapi kenapa nggak pernah dikabulkan? Lalu kita mundur. Nah ini iblis sudah menang di sini. Tapi sekarang dalam situasi berbicara tentang kekhawatiran, ini tidak jauh beda dengan rasa takut, rasa cemas, ya. Cemas, takut, apalagi itu kakak adik semua itu yang negatif-negatif itu. Maka tadi dikatakan bahwa kalau kamu khawatir, kamu nggak usah, artinya kita bisa ganti, kamu nggak usah takut dengan apa yang kamu pakai, apa yang kamu gunakan, apa yang kamu butuhkan, seperti sandang pangan dan papan itu. Nggak usah kamu takut. Kenapa? Bapamu yang di surga akan memenuhi. Tapi dengan satu syarat bahwa cari dahulu kerajaan Allah. Kata cari dahulu kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar kita membaca firman Tuhan atau berdoa lalu berdiam diri, tidak. Sambil kita bekerja, kita libatkan Tuhan, andalkan Tuhan di dalam semua situasi kehidupan kita.
Nah, berapa minggu lalu Maria menyampaikan kesaksian sedang dia masak. Dia bilang berkati makanan ini supaya mereka yang mencicipi merasa enak gitu ya. Makanya waktu itu saya menulis di caption, kalau ibu yang masak untuk saya itu selalu enak. Kenapa? Saya tanya rahasianya, apa rahasianya? Pertama, bumbu yang terakhir itu adalah love, ya. Nah, itu yang dia bilang, nanti tanya sama beliau, model love-nya kayak apa gitu loh. Itu. Nah, jadi kami bertiga, pokoknya kalau ibu yang masak itu nggak pernah sisa. Jadi untuk siang kadang-kadang ya seorang ibu pulih hikmat, kadang-kadang dia sisihkan, simpan sedikit untuk malam begitu. Nah, artinya begini, apapun yang kita lakukan, saudara-saudaraku, dalam carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya. Di situ kita tidak boleh lepas melibatkan Tuhan untuk mengalahkan kekhawatiran itu. Boleh kita khawatir, artinya kita takut, kita khawatir, kita cemas, tetapi kita akan mengandalkan Tuhan di situ. Ya, itu sementara, Charlie. Silakan bagi yang lain. Baik, terima kasih Bang Ade. Jadi tadi udah dijelasin, salah satu efek dari rasa khawatir adalah stres. Ya, membuat kita jadi jatuh sakit gitu. Jadi orang yang belum kena positif sudah berpikir positif bahwa saya ini kena COVID dulu ini. Padahal mungkin saja batuk pilek biasa. Saya harus PCR gitu ya. Tapi ada juga yang katakan saya tidak perlu PCR gitu. Sudah pasti saya ini positif gitu. Jadi yang sudah jelas ya, kita ke poin yang kedua tentang cita-cita. Ya Pak Made ya? Iya. Di sini apa cita-cita atau impian Anda di dalam kehidupan ini? Nah, Ibu Frida nih. Mungkin cita-cita waktu masih muda ya. Tapi sekarang setelah sudah agak tua ini cita-citanya gimana nih? Sudah 70 tahun masa ada cita-cita. Saya cuma suka di dalam cita-cita saya, sukanya di dalam keluarga itu rukun dan damai, itu saja. Amin. Ya. Jadi anak-anak, ya. Terus? Jadi jangan ada marah-marah lah dalam rumah. Jadi semua bisa hidup tenang, itu sudah senang. Itulah cita-cita saya. Agar hidup rukun dan damai. Baik, terima kasih. Kita sekarang yang ke muda ya. Mega mana Mega? Tadi ada Mega sini. Mega. Ya. Malam. Impian ya? Ya. Cita-citaku udah tercapai soalnya. Apa ya? Kalau sekarang kali kalau ditanya mendadak gini tiba-tiba ngeblank. Cita-cita impiannya apa yang lagi dikerjakan sekarang ini, nanti ke depannya yang lagi diproses kan ada project nih, bisa diterima masyarakat ya gitu. Amin. Kalau misalkan Tuhan izinkan booming, haleluya. Kalau enggak ya. Cita-cita sementara ya. Iya, cita-cita sementara. Terima kasih Mega. Sama Om. Merli atau Yohan? Kalau cita-cita atau impian sekarang saat ini, Merli, Yohan, Chelsea cepat segera negatif. Sehat. Dan yang pasti kalau impian itu mama, papa, mami, adik-adik, suami, anak sehat, panjang umur, selalu bahagia. Itu sih. Dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Itu aja. Tambahan cita-citanya plan mau punya anak kedua.
Itu cita-cita Yohan. Impian. Cowok buat terusin Itu Ibu market. Hagar. Sudah. Ibu Cari Hagar, cowok itu ya, Ibu yo. Hagar. Ya. Kita ke Palu dulu ya. ke Palu. Dinan, gimana setelah pensiun ini, apa cita-citanya? Ya, oke. Malam semuanya. Malam. Cita-cita Malam-malam. keinginan kan beda. Ya. Keinginan saat ini karena lagi flu jadi pinginnya baik. Kalau cita-cita saya ya tentunya masuk surga, itu utama. Ya, hidup ini meninggal dan masuk surga. Sudah pasti semua kira-kira begitu. Tapi saya ingin juga keinginan saya semua keluarga menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang utama. Terima kasih. Makasih dengan dahsyat. Kita kumpul sini pasti semua kepingin masuk surga nih. Ibu Hagar. Bicara cita-cita ya, sama dengan sebenarnya Ibu Frida tadi ya bilang sesuatu mau sepertinya nggak punya cita-cita deh, tapi kalau kerinduan ada, kalau cita-cita nggak ada apa ya. Pokoknya kerinduan saya nomor satu nih, selalu saya doakan, saya bilang kalau nanti saya sudah tidak bisa bekerja lagi, sudah tidak bisa artinya sudah nggak bekerja lagi, kalau boleh Tuhan panggil, jadi supaya tidak menyusahkan orang lain, itu yang pertama. Jadi kalau boleh, makanya saya selalu berusaha untuk hidup dekat dengan Tuhan, maunya seperti itu, supaya pada saat sudah tidak bisa mengurus diri sendiri, jangan sampai diurus orang lain gitu, kasihan. Itu nomor satu. Yang kedua sih adalah kerinduannya. Siapa seorang ibu yang tidak pernah punya kerinduan memiliki seorang cucu? Ya. Lagi-lagi ya kita pasrah kehendak Tuhan kan, karena itu kedaulatan Allah. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hilda Hagar. Kita ke Bandung dulu ya. Glenn Sehat, tapi gimana Glenn? Cita-citanya ya kalau yang paling dekat sekarang ya pasti punya pasangan hidup, menikah, beranak cucu, karena itu adalah firman Tuhan. Harus memenuhi bumi. Kalau yang cita-cita lainnya sekarang sedang dijajaki karena mulai nulis cerita ya, nulis novel lah, meskipun online, sedang ditekuni setelah sekian tahun dijawab sama Tuhan. Tapi kan buat ke Kanaan juga harus merobohkan tembok, harus menyeberangi laut. Jadi ya kata firman Tuhan, beriman dan bertekun aja supaya benar-benar bisa cita-citanya itu benar-benar diraih, dikasih sama Tuhan. Itu aja. Bang Nodi cita-citanya Nodi. Mana Nodi? Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu presiden itu. Cita-cita ini tentu dari pribadi, tentu untuk negara kan. Ya tentunya kalau cita-cita dulu saya pengen jadi YouTuber, profesi gitulah, jadi dokter. Tapi kan seiring waktu ternyata kan apa yang dipelajari lain pula yang dicita-citakan, lain pula yang dijalankan. Artinya ini soal kekhawatiran. Nah, kembali lagi kita seperti tadi. Saya juga mau pingin soal pendapat saya tentang tadi ya, soal kekhawatiran itu. Jadi ini soal kekhawatiran itu ada karena perasaan telah melampaui pikiran. Atau kebaliknya, Pak Made. Iya. Pikiran betul sudah. Atau perasaan melampaui pikiran.
seperti tadi overthinking seperti kata Yesi gitu kan. Hmm. Dan ketika tidak bisa dikendaliin itu menjadi ketakutan. Iya kan? Kekhawatiran. Ketakutan, Ya. depresi dan seterusnya. Jadi ketakutan itu lewati dulu kekhawatiran menurut saya. Ini kan pendapat pribadi, kan negara demokrasi kan. Jadi kita bebas berpendapat walaupun mungkin satu arah semuanya. Kalau ini itu pikiran saya. Kalau ngomong soal cita-cita tadi, saya rasa semuanya di sini betul yang Dinan bilang. Kalau secara Alkitab, cita-cita Tuhan menginginkan kita itu masuk surga semua. Betul nggak? Iya. Iya dong. Persoalannya, prosesnya, perjalanannya, ada yang lewat Roma, ada yang lewat Cina, ada yang lewat Arab gitu loh. Jadi prosesnya aja yang berbeda mungkin. Jadi saya pikir kalau cita-cita kita, saya pikir kalau secara Alkitab saya setuju dengan Dinan tadi. Bombastis tapi realistis. Dan intinya adalah tentu yang terbaik lah buat keluarga dan menjadi berkat bagi sesama. Itu yang diinginkan Tuhan buat kita semua. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Not. Jadi Pak Made, beberapa impian dari masing-masing teman-teman yang ada pada saat ini. Ada yang kepingin pasangan hidup, ada yang kepingin punya cucu, ada yang punya anak tambah lagi, ada yang ya berbagai macam. Pak Made sudah dengar bagaimana menurut pandangan Alkitab tentang impian atau cita-cita kehidupan kita ini. Baik, sekarang secara teori dulu ya. Cita-cita, keinginan, kerinduan itu podoai, gitu. Saya juga punya keinginan, saya juga punya cita-cita, gitu. Tapi yang saya maksud cita-cita di sini adalah ultimate goal-nya, yang puncaknya itu. Tadi Dina menyampaikan ke surga. Sebenarnya ke surga bukan cita-cita, tapi itu reward bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Itu pasti gitu loh. Karena kalau cita-cita, kalau sudah di surga kan tidak ada lagi cita-cita. Nah, jadi kalimat misalnya Dinan cita-cita masuk surga itu nggak perlu lagi dicita-citakan, tapi begitu percaya kepada Yesus, dia berjanji dia adalah jalan kebenaran dan hidup yang membawa kita kepada surga gitu. Dan itu pasti. Tapi seperti pengakuan iman kita, hendaknya hidup tetap berketaatan gitu. Artinya kita merawat, menjalani, menumbuh kembangkan iman kita untuk selama kita ada dalam dunia ini untuk mencapai tadi itu cita-cita, keinginan, kerinduan gitu ya. Nah, cita-cita yang saya maksud ultimate goal ini adalah ya seperti tadi Bu Frida yang 70 tahun, apa sih cita-citanya? Nah, ternyata beliau punya keinginan supaya di dalam keluarga hidup rukun gitu. Nah, coba mungkin ini tips saja untuk Ibu Frida, baca kembali Mazmur 133, kan itu didoakan setiap hari supaya di mana ada kerukunan, kesitulah berkat Tuhan diperintahkan. Itu Mazmur 133. Nah, itu kan kerinduan, keinginan. Nah, ini enggak barangkali beliau kalau seperti seorang anak kecil, anak SD ya, cita-citamu jadi dokter gitu. Jadi profesi. Cita-cita mau jadi tentara gitu. Nah, bagi kita yang hadir dalam virtual ini barangkali untuk mencapai target itu sudah mentok gitu. Nah, seperti Nodi tadi menjadi apa? Dokter ya, nggak nyampe gitu loh. Sudah mentok bukan berarti cita-citanya nggak tercapai. Barangkali dia sekarang karena tidak mencapai menjadi dokter, mungkin dia punya kerinduan yang ultimate lagi. Apa kira-kira? Nah, itu tadi saya bilang cita-cita, kerinduan, keinginan itu definisinya hampir semua sama. Ya, tetapi kita memiliki ultimate yang goal dalam hidup kita. Nah, kalau ke surga itu keinginan kita, kerinduan kita masuk surga. Tapi perlu ingat bahwa kita sudah dijamin masuk surga, yang percaya kepada Yesus itu sudah dijamin. Tapi dengan ketaatan. Itu pengakuan iman kita yang menyatakan itu. Jadi nggak perlu ragu lagi. Jadi kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Gitu.
Ya, jadi tidak perlu lagi ragu-ragu. Oh, mudah-mudahan saya diselamatkan. Nggak ada kata mudah-mudahan di dalam iman orang yang percaya kepada Yesus. Apalagi dia prajurit, ya. Apalagi dia seorang opsir setempat misalnya. Kebetulan kita orang-orang balak selamatan semua, dan artinya kita sudah tahu ajaran kita itu bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus dijamin, ya, oleh Yesus sendiri. Yang percaya kepadaku memperoleh hidup yang kekal. Artinya surga itu, gitu. Jadi tidak perlu lagi kita ragu-ragu untuk menghadapi kematian. Nah, kembali kepada masalah kekhawatiran dan ketakutan tadi, ya, kekhawatiran yang menjadi konteks kita. Apa yang saya sampaikan awal bahwa rasa khawatir dan takut itu normal. Tadi Charlie menyampaikan bagi yang dalam situasi sekarang ini kan belum terjadi begitu rasa flu, begitu rasa batuk, wah jangan-jangan saya sudah negatif begitu. Nah, ini yang perlu teman-teman memahami sebelum dilakukan tes, ya. Jangan memvonis diri kita itu sudah diserang oleh COVID. Ingat tadi roh-roh di udara itu, gitu. Karena ini menurut penelitian bahwa rasa khawatir dan takut itu mengurangi imun kita. Ya. Jadi untuk gairah kita untuk melawan penyakit itu udah berkurang begitu. Nah, sekarang pada waktu kita rasa seperti saya flu, artinya batuk sedikit mendekam gitu ya. Lalu tapi saya katakan saya enggak sakit, saya itu normal aja. Barangkali pada waktu saya batuk ataupun membuang ingus saya barangkali itu karena kotoran itu ingin keluar dari dalam tubuh saya berpikir aja positif. Nah, puji Tuhan, kalau kita misalnya flu sedikit, batuk sedikit, jangan langsung vonis diri, saya ini sudah kena Omikron gitu. Belum tentu gitu. Belum tentu. Tapi jangan pikiran itu menguasai kita. Nah, Ayub 3:25 itu. Karena pikiran itu lalu tadi Nodib, apakah perasaan melebihi pikiran? Nah, ini justru kalau overthinking tadi itu, pikiran itu kadang-kadang mengalahkan perasaan kita, ya. Dan jeleknya pikiran kita itu adalah selalu yang negatif. Perasaan bilang tidak, tapi pikiran bilang, nggak mungkin. Kenapa? Logiknya, ya, logik kita itu. Nah, itulah sebabnya perlu kita tundukkan pikiran kita kepada Tuhan, ya. Perlu kita tundukkan pikiran kita kepada Tuhan, perasaan kita kepada Tuhan. Nah, mulai malam ini, jika teman-teman ada rasa curiga, rasa berpikir negatif tentang sesuatu, tentang yang lain, perkatakan dalam nama Tuhan, Tuhan selalu menyertai saya. Kalau misalnya kita takut, bilang Tuhan saya takut Tuhan. Tapi saya tidak tahu apa yang saya takutkan gitu loh. Jangan-jangan roh-roh di udara itu sedang mengintimidasi kita gitu. Ya, sedang mengintimidasi kita, sedang menuduh kita dengan pikiran-pikiran yang negatif itu. Nah, mari kita katakan di dalam nama Tuhan, semua pikiran itu dapat saya taklukkan, semua perasaan itu saya dapat taklukkan. Semua teman-teman yang terpapar dengan Omikron ini, saya katakan dalam hati saya mau sembuh Tuhan, saya nggak mau dikalahkan oleh penyakit ini. Oke, penyakit itu boleh ada dalam tubuh saya, tapi tidak akan pernah menghabisi saya punya Yesus yang lebih besar. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh-roh yang ada di luar itu. Jangan sampai terbalik. Gitu. Sekira itu sementara, Charlie, silakan. Terima kasih, Kolonel. Jadi perasaan dan pikiran itu berbeda pendapat gitu ya. Jadi ya kadang-kadang ada kontradiksi seperti itu. Mungkin gara-gara itu juga Pak, kontradiksi itu menjadi kekhawatiran. Artinya pikiran dan perasaan saling kuat, akhirnya itu menjadi kekhawatiran. Artinya kekuatan pikiran dan kekuatan perasaan itu beradu menjadi kekhawatiran secara. Ya, bertempur yang membuat kita akan jadi stres, akan membawa. Ini hubungannya juga sama kesehatan Pak. Bagaimana ini? Ya kan itu ada banyak macam itu. Ada yang alergi atau gara-gara. Ya, dengan sendirinya karena pikiran negatif terus, perasaan juga
dia mau kita negatif, tapi pikiran kita negatif, perasaan kita membawa kamu bisa, tapi pikiran bilang nggak bisa. Nah sekarang itu yang membuat kenapa kita jadi stres, kenapa kita jadi sakit? Ya karena pikiran kita udah sakit duluan. Ya. Nah, kalau pikiran kita taklukkan kepada Tuhan, pada waktu kita rasa takut, rasa khawatir, lalu apapun juga masalah yang kita hadapi, ingat dengan pikiran kita, oh Tuhan bilang begini kok. Malam ini Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, termasuk perasaannya positif, pikiran yang positif, begitu. Karena kalau kita sudah ada dalam Tuhan, Tuhan kan sudah bilang, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kata penganiayaan itu bukan dicambukin, bukan diteror, tapi juga pikiran kita juga dikuasai. Gitu. Nah sekarang kita sebenarnya dalam posisi yang sedang diperebutkan ya. Kita ada di satu kita ada dalam dunia. Nah selama kita ada dalam dunia ini, roh-roh di udara, iblis itu bekerja keras gitu. Tapi di satu pihak Tuhan selalu ingatkan kita melalui firman-Nya. Nah, itu sebabnya ibadah seperti malam ini, pembacaan firman secara pribadi, mendengar lagu-lagu pujian yang tadi lagu-lagu pujian seperti itu penting sekali gitu. Kalau bisa, karena dunia kita ini semakin jahat sekarang, kita penyakit dan lain sebagainya ya. Hal-hal yang duniawi mulai dikurangi lah. Hobi-hobi yang memang tidak membawa kita dekat kepada Tuhan mulai dikurangi, lalu kita tingkatkan kedekatan diri kita kepada Tuhan gitu. Dengan cara bagaimana? Ya, membaca firman-Nya, saat teduh, berdoa, lebih banyak dengar lagu pujian. Pada waktu pegang HP misalnya itu lebih banyak barangkali renungan-renungan dan lain sebagainya. Jangan terlalu banyak nonton Netflix di sini gitu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini untuk mereduce rasa khawatir kita. Boleh rasa khawatir itu ada, tapi saya memiliki Tuhan. Itu. Ya, silakan Charlie. Baik, terima kasih Bang Ade. Banyak yang kita sudah bahas pada saat ini. Walaupun cuma 2 pertanyaan, makan waktu cukup panjang ya. Yeah. Ada beberapa teman yang mungkin bisa komen. Anet, gimana Anet? Tentang impian, cita-cita, kemudian tentang khawatir dalam kehidupan ini. Anet mungkin lagi sibuk ya. Ya. Kalau gitu saya dulu mungkin ya. Yang lain barangkali. Bro John. Nah, jadi gini, ini perikop kita ini kan mengenai kekhawatiran. Itu firman Tuhan Yesus sendiri kepada kita, dan dia sudah tahu bahwa kekhawatiran itu akan merupakan bagian dari hidup kekristenan kita. Ya. Sebagaimana dikatakan gelisah, takut, was-was, bimbang, itu akan mengikuti kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita, bekal kepada kita bagaimana menjalani kehidupan ini yang akan kita lewati dengan kekhawatiran. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kita tidak akan mungkin khawatir terus. Kan dia bilang kekhawatiran itu cukup sekali saja. Kekhawatiran itu besok lain lagi. Jadi memang Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa jangan selalu khawatir. Nanti kekhawatiran itu akan menumpuk terus, akan menimbulkan ketakutan. Nah, bila kita sudah takut, kita akan mencari segala cara bagaimana mengatasi ketakutan dan kekhawatiran ini. Bukankah banyak yang lari kepada dukun-dukun untuk membebaskan dirinya dari segala ketakutan, kekhawatiran? Nah, kita orang Kristen ini dibekali oleh Tuhan Yesus. Karena yang kita khawatirkan kita itu makanan, pakaian, terus apalagi yang mengenai menyangkut kehidupan kita. Itu memang hidup kita itu harus begitu, bahwa ada kalanya kita pikir, aduh, mau makan apa besok ya? Mau minum apa besok ya? Mau pakai apa besok? Itu sebabnya Tuhan Yesus bekali kita. Jangan kita pikirkan itu.
cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebenarnya kuncinya, kita harus berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, otomatis kekhawatiran itu akan pergi, hilang. Saya juga begitu. Saya itu pindah-pindah juga ya. Pernah kecelakaan 3 kali kalau nggak salah. Tetapi karena saya melangkah dengan iman, saya berdoa dulu. Akhirnya sampai sekarang saya masih hidup dengan kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Nah, cita-cita dan impian saya, jadi ya, pengertian saya di dunia ini ya, selama saya masih hidup di dunia, tentu cita-cita dan impian kita di dunia ini, saya ingin supaya tidak pikun, ya toh, supaya tidak menyusahkan istri dan anak-anak, ya toh, supaya tetap berdoa, berbakti kepada Tuhan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Mayor Made, kita tidak usah bercita-cita masuk surga. Itu jaminan Tuhan sudah ada. Tidak usah kita cita-citakan itu. Karena itu memang iman dan keyakinan kita. Nah, sekarang impian dan cita-cita di dunia ini, bagaimana kita disenangi oleh orang, ya toh, keluarga bahagia, anak-anak bahagia, tidak menyusahkan orang, kira-kira begitu. Ya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak John, luar biasa. Ya, silakan. Sudah menambahkan. Baik, Ibu ada nambahkan Bu Made? Mut Pak, mut. Mengenai apa Pak Cali? Lapar Ibu Made. Tentang impian. Ya? Lapar Bu. Tentang impian. Ya mengenai tadi cita-cita kekhawatiran, ada pendapat lain. Saya rasa kalau cita-cita itu kalau saya sih tergantung selama kita hidup ya. Kalau masa sekolah saya cita-cita kalau bisa berhasil. Sesudah berhasil ini saya cita-cita seperti ini. Jadi cita-cita itu selalu mengikuti apa yang saya mau. Yang saya sudah memiliki tujuan dalam hidup saya. Tapi ada hal yang lebih mulia ya bagi seorang percaya ketika dia sudah diselamatkan. Bukan cita-cita. Bukan juga kerinduan. Tetapi usaha. Ya, jadi bukan kerinduan, bukan juga cita, usaha. Bagaimana dia bisa mempertahankan kehidupan suci. Bagaimana dia bisa menerima kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Mungkin pada suatu saat dia gagal. Bagaimana dia bisa tahu maksud Tuhan di dalam kegagalan? Dia tidak memberontak. Ya. Jadi perjalanan kehidupan kita menuju ke surga itu kita akan menghadapi berbagai hal yang akan menggoda iman kita ketika hati kita percaya dan mulut kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, sejak itu memang kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita harus ingat bahwa godaan untuk menjatuhkan atau membuat kita menyimpang itu selalu ada. Itu selalu ada. Supaya dengan hal itu akan menolong kita untuk fokus kepada tujuan akhir kita. Yaitu akan berada bersama-sama dengan Tuhan. Itu tujuan akhir kita. Tapi kita ingat dalam perjalanan di dalam dunia ini, kita tetap digoda agar fokus kita itu bisa saja miring sedikit. Atau bisa saja menyimpang. Bisa saja kekhawatiran itu akan berlebihan. Bisa saja kita, apa Tuhan ada atau ragu-ragu terhadap, itu selalu akan menggoda kita. Tetapi bagaimana melatih iman kita, bahwa dalam perjalanan yang sesulit apapun, ya, penyertaan Tuhan itu sempurna. Ada saatnya dia izinkan kita mengalami suatu pengalaman yang kayaknya sulit dan tidak bisa kita terima.
Tapi Tuhan izinkan kita ada di jalan itu. Kita tidak bisa cari jalan lain. Walaupun jalan itu berbatu, jalan itu mungkin berkerikil tajam, jalan itu mungkin dipenuhi dengan banyak masalah yang kita merasa susah sekali untuk melampauinya. Tapi Tuhan bilang kalau di jalan itu kamu dapat kemenangan, jalani jalan itu. Karena aku kehendaki kamu mendapat kemenangan justru di jalan itu, bukan jalan yang lain. Jalan itu yang saya kehendaki. Karena saya juga berpikir kenapa ya seperti itu. Tapi setelah melampaui semua, baru berdiri sejenak lalu mengatakan, oh ternyata dia ingin saya menjadi saksi ketika saya menghadapi perjalanan-perjalanan demikian. Kalau tidak, kita tidak bisa menjadi saksi, saudara. Apa yang kita mau menjadi saksi? Apakah kita hanya jadi saksi karena berkat-berkat Tuhan? Justru saksi yang kehidupan itu saksi yang membuktikan bahwa kuasa Tuhan memenangkan kita di dalam satu perjalanan yang sulit. Jadi sekali lagi, tidak hanya untuk saya, tidak hanya cita-cita, tidak hanya kerinduan, tetapi suatu usaha untuk saya sampai pada titik terakhir yang Tuhan sudah sediakan. Memang dia sudah sediakan, tapi saya harus usaha supaya saya tetap sampai pada titik tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, makasih. Terima kasih. Itu Damai juga, Damai, kasih pandangan Damai. Ya, Stefani atau Damai, ada mau? Oh, mereka di Kediri, apa di Gresik ya? Gresik ya, mereka di Gresik. Ya. Halo. Bapak perdamaian. Ya, pandangan apa yang mau Siagian. pandangan apa yang mau saya sampaikan? Tentang kekhawatiran. Kekhawatiran yang menghambat cita-citamu. Ya, saya itu sebenarnya kategori orang yang termasuk paling khawatir ya, suka khawatir. Tapi kadang setelah semakin ke sini itu kekhawatiran itu justru membuat istilahnya denyut jantung, peredaran darah itu berjalan lancar. Itu sisi positifnya. Karena saya punya 4 anak, apalagi dengan usia-usia ini mungkin beda dengan om, tante, papa, mama. Tentunya kita memiliki cita-cita yang tinggi atas kehidupan ini. Dan satu hal yang menarik bahwa memang kekhawatiran itu sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Saya punya pengalaman saya, anak pertama itu saya ingin masuk sekolah negeri, karena saya ini ganteng-ganteng gini lulusan Undip ya. Saya ini lulusan Undip, jadi saya di dogma dulu itu bahwa kau harus masuk sekolah negeri. Yang tidak masuk sekolah negeri itu nanti Bapak tidak bisa membiayai. Kita tahu bahwa Oksir itu biaya yang kecil, 9 anak. Nah, anak pertama saya ini, saya doktrin untuk masuk negeri. Tapi nilainya waktu itu tidak mencukupi. Sepanjang malam sampai jam 2 pagi, jadi untuk masuk sekolah negeri itu kita harus lihat HP, di mana posisi anak kita. Aduh, sampai jam 2 pagi, ternyata anak kita itu tergeser. Lalu saya berpikir, Tuhan bagaimana dengan swasta mahal. Tapi singkat cerita itu tidak terbukti ya. Jadi Tuhan itu menyediakan. Amin. Saat ini 2 anak saya itu masuk swasta. 1 SMA, 1 SMP, dan biayanya kan tentu tidak kecil kalau swasta. Jadi kadang memang rasa khawatir itu tidak terbukti lah. Itu hanya bayang-bayang iblis yang ingin membuat kita tuh down. Satu hal lagi saat ini misalnya di pekerjaan saya, usaha lah istilahnya. Mama saya tuh sering telepon dari Semarang. Dia menanyakan bagaimana pekerjaanmu, usahamu. Lalu entah saya tuh terlontar guyon, saya bilang, waduh, berlimpah ruah. Jadi kadang ucapan-ucapan positif itu perlu kita ucapkan, saudara. Jangan ucapan negatif. Kita harus kontemplasi dalam bibir mulut kita tuh
mengucapkan hal-hal yang positif. Dan itu terbukti kata-kata itu, bahwa order-order itu terus-menerus bahkan sampai kewalahan datang. Padahal itu saya mengatakan berlimpah ruah. Nah, itu harus kita amini. Jadi kita belajar untuk mengalahkan kekhawatiran itu dengan ucapan-ucapan positif. Oh, anak saya pasti akan berhasil, masa depannya akan cerah. Walaupun sebenarnya itu belum kita terima sekarang. Tapi itu Tuhan akan pakai itu untuk kita mendapatkannya di masa depan. Itu saya rasa pandangan kita akan kekhawatiran. Jadi kita harus memanajemen diri kita sendiri. Kadang kalau kita merasa gagal, rasanya Tuhan tidak memberkati kita, itu salah. Itu omongan-omongan orang mengatakan, oh berarti Tuhan mengutuk kita, itu salah. Jadi ada pikiran itu seperti saya bilang di awal, membuat perjalanan kita tuh semakin tertantang, itu posisi positifnya. Itu menurut pendapat saya sih. Ya. Terima kasih Pak Hur. Oke. Hur pertama yang sekian. Jadi memang Tuhan Yesus tahu bahwa kita itu diciptakan punya rasa. Ya, rasa pahit, rasa manis, rasa macam-macam rasa. Dan rasa khawatir itu adalah ciptaan yang Tuhan tahu bahwa kita itu punya ada rasa khawatir. Terus bagaimana, dan rasa khawatir ini salah satu menghambat impian kita. Cita-cita kita kadang-kadang terhambat oleh rasa khawatir. Kira-kira kalau menurut saya seperti itu. Namun, cita-cita ini seperti yang dikatakan Ibu Made harus kita usahakan. Dan Pak John sudah katakan, usaha seperti apa? Kita harus berdoa, mendekat kepada Tuhan, kemudian kita baca firman Tuhan, dan cukup jelas juga Pak Made udah jelasin kepada kita, karena cuma waktunya ini ya, kita sudah mau jam 18.43 saat ini. Tidak terasa, memang kalau kita diskusi, ini baru 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Made di WA kita gitu ya. Bagaimana, mau diterusin lagi atau gimana ini Pak Made? Atau langsung kesimpulan aja Pak Made, silakan. Iya, terserah hostnya. Kita sih siap aja. Pendapatnya yang di samping kalau pendapatnya di samping sorry. Enggak, begini Pak, ini pendapat saya, karena ini bahannya bagus ya, kita juga ingat. Jadi jangan dulu kita ke kesimpulan. Karena kalau kita ke kesimpulan, maka pertanyaannya lain terabaikan. Ada sesuatu, Bapak, ada sesuatu yang saya baca tadi tentang hidup. Ini rame ini kalau kita nanti bicara tentang hidup. Jadi bagaimana kalau kita close sekarang, PR kita, Pak Made, siap minggu depan Pak Made, karena pagi sore kan saya di gereja. Haleluya. Pak Made boleh ambil bagian. Semuanya saya sudah cover. Jadi Pak Made bisa teruskan dengan tugas sore hari ini. Kita close sekarang. Jadi kita pelajari lagi sisa pertanyaan ini. Kita siap lagi dengan pertanyaan. Jadi bukan hanya Pak Made nanti yang akan menjawab. Saya sudah lihat ada Pak Tambun ya, Pak Tambun, terus Pak Mamesa. Pak Mamesa. Orang yang punya jam terbang cukup tinggi ya. Nah, kita bisa saling melengkapi di situ ya. Jadi sebenarnya juga ini sebenarnya Ibu Frida ini ya hebat sekali ini orangnya ya. Jadi kita bisa tampilkan, ada di sini Ibu Leni Sahetapi. Saya tidak mendengar suaranya, tetapi beliau mempunyai pengalaman-pengalaman yang mulia tentang Tuhan, tentang pembacaan kita. Jadi bagaimana kalau kita close dulu, ya jangan dikasih kesimpulan Pak Made. Kalau kasih kesimpulan kita udah abaikan yang sisa. Ada tentang hidup itu, aduh saya angkat jempol. Nah, bagaimana kalau kita close aja, karena biasa sungkan ada batasnya. Jadi kita close aja, Ibu Yesi bisa pilih satu nyanyian yang membangkitkan bahwa kita sudah mampu untuk mengatasi rasa khawatir.